contoh ketika orang mengalami trauma. Ketika dia mengalami trauma, terutama masa kecil, dia oleh terapisnya, dia diminta untuk mengingat-ingat kembali apa yang terjadi di masa lalu. Nah, dia dicontohkan waktu itu ada seseorang yang sudah dewasa, tapi dia sangat fobia sekali terhadap ayam. Jadi setiap ada ayam, dia pasti ya secara fisik itu tidak nyaman gitu, bahkan mungkin berkeringat, dingin, kemudian juga tidak nyaman, badannya mungkin terasa pusing, kepalanya pusing, badannya mungkin terasa sakit, dan itu dialami orang tersebut gitu, hanya karena ayam gitu. Bahkan dia bisa dibilang jarang atau bahkan tidak pernah makan ayam karena masalah tersebut gitu. Nah, akhirnya oleh terapisnya yang menulis artikel tersebut, terapisnya itu menjelaskan nih bagaimana kenapa dia terjadi seperti itu. Nah, proses yang dilakukan oleh terapisnya untuk mendapatkan dari masukan atau info dari pasien tersebut, ya kita sebut pasien lah ya, itu ternyata dia dulu memang pernah dipatok ayam ketika kecil gitu, ketika umurnya mungkin TK gitulah ya, dipatok ayam ya. Nah, walaupun itu terjadinya sudah lama, mungkin sudah sekitar 20 tahun sebelumnya, dan kemudian juga mungkin dia udah lupa gitu. Nah, si terapisnya itu mungkin kalau kita sering lihat ya, ada terapis yang ya baik itu psikolog atau psikiater, kita biasanya ruangan prakteknya sangat nyaman, kemudian disediakan tempat sofa yang nyaman atau tempat tidur yang nyaman, kemudian yang akan diterapis tersebut, selamat datang Mbak Titis ya, yang pasien tersebut diterapis duduk atau tidur dengan nyaman, kemudian suruh mengingat-ingat kejadian masa lalu, suruh mengingat kembali di alam bawah sadarnya. Karena kita kan sebetulnya ada 3 ya alam pikiran kita. Yang pertama adalah alam sadar ya, saya bicara di live ini, teman-teman menonton live saya juga itu berarti di alam sadar, kita benar-benar sadar apa yang kita lakukan. Yang kedua ada alam bawah sadar gitu. Alam bawah sadar mungkin gambarannya ketika teman-teman baru bangun tidur, belum ya istilahnya nyawanya belum kembali penuh, pikirannya juga masih berbayang. Nah, itu adalah alam bawah sadar. Dan yang ketiga adalah alam tidak sadar. Alam tidak sadar kita tidur ya, kita tidur ya pasti kita sudah tidak sadar apa-apa gitu. Nah, yang bisa digali itu untuk menggali masalah masa kecil, termasuk tadi yang trauma terhadap ayam di masa kecil itu adalah dengan menggali alam bawah sadarnya. Makanya dia buat rileks, buat tenang, mungkin istilahnya tanda petik dibuat setengah tidur, sehingga dia dapat alam bawah sadarnya mengangkat kembali kisah-kisah dengan ayam tersebut yang tidak pernah dia ingat-ingat lagi gitu. Nah, tapi ternyata dia bisa mengingat hal tersebut gitu. Nah, ketika selamat datang Kak Setia Lika. Ketika si pasien itu mengingat-ingat masa lalunya dengan alam bawah sadar, akhirnya pasien itu mengaku bahwa dia dulu pernah dipatok ayam karena dia mengganggu ayam itu. Kemudian ayam itu punya induk ayam ya, punya anak-anak kecil kan, yang namanya anak kecil kan pasti pengen main sama anak ayam gitu. Nah, dia ketika main dengan anak ayam, akhirnya ketika mendekati, si induknya menganggap itu mengancam sehingga dipatok. Nah, akhirnya dia ingat, oh iya saya mengingat bahwa saya tuh mengganggu ya. Waktu dia kecil mungkin dia nggak tahu dia mengganggu, dia pikir ya saya mau main sama ayam, sama dengan saya mau main sama temen yang anak-anak juga gitu. Kenapa harus ayamnya marah induknya? Nah, ternyata setelah besar dia tahu bahwa itu mengganggu ya, dan itu induk itu wajar, refleks untuk melindungi anaknya. Nah, ketika dia sadar, akhirnya pelan-pelan dia bisa menghilangkan fobi terhadap ayam tersebut gitu. Nah, proses ketika dia menarik alam bawah sadarnya, ketika dia kemudian menceritakan apa yang dia ingat dulu itu kepada terapisnya, kemudian seringkali juga terapisnya meminta dia menulis, mengingat agar dia dapat membaca apa yang terjadi dulu, dan kemudian menyimpulkan ya saya salah, memang saya mengganggu, sehingga ya bukan salah ayamnya gitu. Jadi kenapa saya harus takut sama ayam sepanjang saya tidak mengganggu ayam itu. Selamat bergabung Kak Ana. Selama kita tidak mengganggu ayam, kita tidak akan dipatok sama ayam gitu kan. Nah, proses itu sebetulnya sama dengan proses menulis ya. Jadi seolah-olah tuh si pasien yang takut terhadap ayam tersebut, dia akan membuat tulisan mengenai kenapa saya takut dengan ayam. Nah, kenapa saya takut dengan ayam? Dia melakukan proses riset, yaitu dengan mengingat-ingat apa yang terjadi di masa lalu. Dan proses tersebut sama dengan proses terapis. Ternyata gitu, terapis
untuk healing ya, untuk ketenangan jiwa, kesehatan jiwa. Dan ternyata dengan tadi yang contoh tadi yang seorang fobia ayam tadi itu bisa sembuh dengan dia mengingat-ingat kejadian di masa lalu yang kemudian dia tulis. Nah, sebetulnya kan dia melakukan proses menulis gitu.